Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Up Official 88 Ricky Ardi. Masih seputaran P-Network. Tidak terasa ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah masuk di bulan April ya. Jadi apa yang diharapkan dari P-Network di bulan April ini ya kawan-kawan ya. Oke, sedikit pembahasan saya yang mungkin bisa jadi untuk konten hari ini ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut. Harga Bitcoin pagi ini mencapai 0,69 dolar ya kawan-kawan pioner ya. Meskipun mengalami penurunan, namun masih menunjukkan yang namanya tanda-tanda positif dengan kenaikan moderat sebesar 2,29% ya selama 24 jam terakhir. Jadi kinerja Bitcoin mulai menunjukkan kemajuan yang lumayan positif ya, dan optimisme pasar yang lebih luas juga untuk mendukung yang namanya kenaikan harga pada saat ini. Menariknya pada tanggal 31 Maret, Bitcoin diperdagangkan pada harga 0,6858 dolar dan saat ini harganya hanya 16,73% lebih tinggi dari angka tersebut. Namun apakah kenaikan harga ini menjadi tanda-tanda pemulihan atau kita harus masih dilihat ya teman-teman ya. Jadi di mana pakar kripto memprediksikan bahwa Bitcoin akan memberikan keuntungan signifikan pada April ini ya. Dari data CoinCodex, Bitcoin diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 291% ya pada akhir bulan, dengan harga yang akan naik secara mengesankan ke level 2,83 dolar pada 26 April. Jadi ini akan menjadi pemulihan yang dramatis ya teman-teman ya. Dan banyak orang di komunitas kripto ingin melihat apakah Bitcoin dapat kembali ke titik tertinggi seperti sebelumnya. Dengan kenaikan harga yang signifikan, Bitcoin juga mulai menunjukkan tanda-tanda positif yang dapat membuat investor dan pengguna kripto tentunya menjadi lebih optimis tentang masa depan Bitcoin itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi Bitcoin telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif, namun untuk mempertahankan yang namanya momentum ini, Bitcoin perlu menunjukkan yang namanya utilitas dan fungsionalitas nyata dalam ekosistem blockchain yang lebih luas tentunya ya, agar investor dan pengguna kripto ingin melihat lebih dari sekedar kenaikan harga yang singkat, dan mereka juga ingin melihat yang namanya proyek yang menunjukkan janji dalam hal inovasi teknologi, adopsi dan kemitraan tentunya ya kawan-kawan pionir ya. Kemudian proyek yang dapat memenuhi kebutuhan ini lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang tentunya ya. Oleh karena itu mungkin Bitcoin perlu memantapkan dirinya sebagai lebih dari sekedar tren jangka pendek. Kemudian Bitcoin perlu menunjukkan bahwa ia memiliki nilai nyata dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penggunanya. Kemudian investor akan mulai memantau dengan cermat perkembangan proyek Bitcoin tentunya, dan menunggu untuk melihat apakah Bitcoin dapat memenuhi harapan mereka. Kemudian jika Bitcoin dapat menunjukkan utilitas dan fungsionalitas nyata, maka ia dapat mempertahankan yang namanya pemulihan yang berkelanjutan dan menjadi salah satu proyek kripto yang paling sukses dalam jangka panjang ya kawan-kawan pionir. Oke. Sebagian besar transaksi P-Network di bursa utama saat ini lebih banyak melibatkan penjualan P untuk mendapatkan uang tunai daripada digunakan untuk membeli barang atau jasa. Jadi inilah hal yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung P-Network tentunya ya. Banyak dari mereka merasa bahwa tim inti P tidak menangani proyek dengan baik, sehingga menyebabkan kehilangan minat dan kepercayaan. Oleh karena itu, pendukung P-Network menyerukan lebih banyak transparansi dan kepemimpinan dari para ahli yang memiliki pengalaman yang cukup nyata dalam hal mata uang kripto. Dan para pionir juga menginginkan pembaharuan yang bermakna
dan selalu memicu kegembiraan, bukan hanya laporan rutin yang selama ini mereka terima tentunya ya. Pendukung P-Network juga ingin melihat perkembangan yang signifikan dan proses yang nyata dalam proyek tersebut. Dengan demikian, mereka berharap bahwa P-Network dapat kembali ke jalur yang benar dan mencapai yang namanya potensi yang sebenarnya. Para pendukung P-Network juga siap untuk mendukung proyek tersebut, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak yang namanya transparansi, komunikasi, dan kepemimpinan yang efektif dari tim inti P itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk di like, komentar, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten terbaru. Perlu diingat ya kawan-kawan bahwa konten ini hanya untuk informasi dan tidak merupakan saran investasi. Pastikan Anda melakukan riset dan analisis sebelum membuat yang namanya keputusan investasi. Terima kasih. Lanjut.